Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang hukum Islam dan pembagiannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dian Silva Rahmalia dengan NIM 21060311011 dan teman saya Nisfiatul Jannah dengan NIM 2106031110025. Next. Nah, materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian hukum Islam, yang kedua, macam-macam hukum Islam, dan yang terakhir yaitu mahkum bih dan mahkum alaih. Next. Yang pertama, yaitu pengertian hukum Islam. Next. Nah, pengertian dalam bahasa Indonesia, kata hukum menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat. Disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau syara, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan pengertian hukum dalam hukum syara secara istilah menurut ulama usul adalah khitab atau doktrin syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu berupa ketentuan dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Ketentuan yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan dinamakan hukum taklifi, dalam bentuk pilihan takhiri, sedangkan yang mempengaruhi perbuatan taklifi dinamakan hukum wad'i atau pilihan atau keputusan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam hukum Islam. Macam-macam hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama itu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan itu untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf, atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu hukum wajib, di mana dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentunya perbuatan yang dituntut, wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib muayyan dan wajib muhayyar. Wajib muayyan adalah kewajiban yang telah ditentukan macam perbuatannya, seperti contoh membaca Al-Fatihah dalam sholat. Sedangkan wajib muhayyar adalah kewajiban yang dapat dipilih dari beberapa jenis perbuatan yang telah ditentukan, seperti contoh sumpah kifarat yang menawarkan 3 jenis pilihan. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Yang kedua dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu wajib dibagi menjadi dua, ada wajib mutlak dan wajib muakkad. Wajib mutlak yaitu kewajiban yang punya batas waktu tetapi nggak salah untuk menunda pelaksanaannya, seperti wajib membayar najar kafarah, tetapi waktunya sudah ditentukan syara. Yang kedua itu wajib muakkad, yaitu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan dan nggak sah apabila kita mengerjakan di lain waktu. Nah, wajib muakkad ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama wajib mudaya, wajib muasa, dan wajib jusyahnaini. Wajib mudaya yaitu kewajiban yang sama waktu pelaksanaannya dengan waktu yang disediakannya, seperti contoh puasa Ramadan. Sedangkan wajib muasa yaitu kewajiban yang waktunya udah berjalan tapi masih ada waktu kosong untuk dikerjakan. Seperti contoh sholat zuhur yang kita bisa mengerjakan di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu. Sedangkan wajib jusyahnaini yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dalam jangka waktu tertentu, seperti misal ibadah haji. Dilihat dari segi
siapa saja itu wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib aini dan wajib kifayah. Wajib aini itu wajib yang dibebankan setiap mukallaf, seperti sholat fardu, sholat fardu atau sholat wajib, puasa Ramadan. Sedangkan wajib kifayah yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu anggota masyarakat. Jika tidak ada, maka semua anggota masyarakat itu dinyatakan bersalah. Seperti contoh itu membangun masjid, mensolatkan jenazah. Dilihat dari segi kadar kuantitasnya, wajib juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama wajib muhaddad, yang kedua wajib ghairu muhaddad. Wajib muhaddad ini adalah kewajiban yang sudah ditentukan kadarnya. Seperti misal zakat fitrah yang sudah ditentukan kadarnya yaitu 2,5 kilo. Sedangkan wajib ghairu muhaddad yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas kadarnya seperti berjihad. Hukum yang kedua yaitu hukum haram, di mana secara garis besar haram terbagi menjadi dua bagian, yaitu haram terhadap perbuatan itu sendiri atau terhadap isinya. Seperti contoh pembunuhan, perzinahan, yaitu haramnya itu udah ada sejak awal. Yang kedua itu haram karena berkaitan dengan perbuatan lain atau karena unsur lain yang ditambahkan. Seperti contoh jual beli yang awalnya mubah berubah jadi haram karena azan Jumat berkumandang. Hukum yang ketiga yaitu sunnah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan itu nggak apa-apa. Sunnah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain yaitu sunnah yang dianjurkan seperti sholat sunnah rawatib. Sedangkan sunnah kifayah yaitu sunnah yang dianjurkan diperbuat oleh salah satu orang saja dalam suatu kelompok, misalnya mengucapkan salam. Nah, sunnah lain yaitu ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi seperti contoh sholat id. Sedangkan sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah yang tidak selalu dikerjakan oleh Nabi seperti misal sedekah kepada fakir miskin. Hukum yang keempat yaitu makruh, yang pada umum yang artinya yaitu perbuatan yang dikerjakan itu tidak nggak apa-apa, sedangkan ditinggalkan itu dapat pahala. Hukum makruh ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hukum makruh tanjih dan yang kedua hukum makruh tahrim. Hukum makruh tanjih yaitu perbuatan meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan. Seperti contoh itu merokok. Sedangkan makruh tahrim yaitu perbuatan yang nggak boleh dikerjakan, tetapi dalil tentang ketidakbolehannya itu bersifat jan'i, yaitu pertengahan antara benar atau salah. Jadi bukan bersifat qot'i. Contohnya tuh bermain catur. Hukum yang kelima yaitu mubah. Mubah di sini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama perbuatan yang ditetapkan secara tegas kebolehannya oleh syara dan manusia diberi kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukannya. Seperti contoh meminang wanita dengan sindiran-sindiran yang baik yang tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Yang kedua, perbuatan yang tidak ada dalil syara yang menyatakan kebolehan memilih tetapi ada perintah untuk melakukannya. Misalnya berburu ketika telah selesai melaksanakan ibadah haji. Ini sesuai dengan Al-Quran yang tertulis dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga yaitu perbuatan yang tidak ada keterangannya sama sekali dari syar'i tentang kebolehan atau tidak kebolehannya, seperti contoh dalam bidang muamalah. Yang kedua itu ada hukum wad'i. Wad'i berasal dari kata al-wad yang merupakan masdar dari wada'a yang dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan atau rekayasa, pengarangan dan peletakan. Dalam definisi hukum syara, kata al-wad yang mewakili hukum wad'i berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu yang menjadi hukum syara. Berbagai literatur
usul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan al-wad dengan kata ketetapan. Jadi dapat diartikan hukum wad'i adalah perintah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Hukum wad'i ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sebab. Sebab adalah segala sesuatu yang pasti dijadikan dasar adanya suatu hukum, yaitu dengan suatu sebab hukum itu terwujud karena sesuatu itu nyata dan pasti untuk dijadikan sebagai tanda hukum syar'i adalah akibat. Contohnya dalam keadaan sakit atau bepergian itu menjadi sebab diperbolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua itu syarat, yaitu suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum, seperti zakat harta perniagaan yang syaratnya itu harus genap 1 tahun. Yang ketiga yaitu mani, yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Contohnya yaitu orang yang berkewajiban zakat tapi dia punya hutang sampai mengurangi nisab zakat itu, maka ia tidak wajib untuk membayar zakat karena harta miliknya tidak sampai nisab lagi. Sementara itu, menurut sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa hukum wad'i tidak hanya mengandung 3 macam, sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi juga termasuk dalam hukum wad'i yaitu azimah dan ruqyah. Azimah adalah peraturan-peraturan Allah yang asli dan terdiri atas hukum-hukum yang berlaku umum. Seperti contoh, puasa Ramadan itu kan wajib, tapi untuk yang sakit itu nggak wajib karena bisa menggantinya di hari lain. Sedangkan ruqyah yaitu peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-hal yang memberatkan dalam menjalankan azimah. Dengan kata lain, ruqyah adalah pengecualian hukum-hukum pokok atau azimah sebagaimana disebutkan sebelumnya. Contoh ruqyah itu makan bangkai itu dalam keadaan makan bangkai boleh makan bangkai, tapi keadaan terpaksa. Padahal asal hukum memakan bangkai itu adalah haram sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mahkum fi dan mahkum alaih. Next. Mahkum fi. Mahkum fi atau yang biasa disebut dengan mahkum bih merupakan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perintah dari Allah dan Rasul yang mempunyai sifat wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah yang dinamakan dengan hukum taklifi. Taklif bertujuan sebagai bentuk uji coba dari Allah SWT untuk para hambanya agar mengetahui mana hamba yang benar-benar taat dan mana hamba yang maksiat. Nah, beberapa syarat sah sebuah taklif dalam perbuatan diantaranya, yang pertama, seseorang mukallaf harus mengetahui dengan sempurna perbuatan tersebut, sehingga tergambar tujuan yang jelas dan sanggup untuk melaksanakannya. Yang kedua, perbuatan tersebut diketahui berasal dari zat yang memiliki wewenang untuk memberikan taklif. Karena dengan pengetahuan ini, seseorang akan sanggup mengarahkan kehendak untuk melaksanakan perbuatan tersebut
Yang ketiga, yaitu perbuatan tersebut harus mempunyai sifat bisa dilaksanakan atau ditinggalkan. Next. Nah, yang kedua yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih atau yang disebut juga sebagai mukallaf secara etimologi mempunyai definisi yang sama dengan subjek hukum, yang artinya orang yang di definisi dari mahkum alaih merupakan seseorang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan dan segala perilakunya telah diperhitungkan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf merupakan seseorang yang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan hukum seorang mukallaf dapat dianggap sah apabila memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang mukallaf sanggup memahami dalil-dalil taklif, artinya sanggup memahami perundangan yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan sendirinya ataupun dengan perantara orang lain. Dan yang kedua yaitu seorang mukallaf diharuskan ahli atau cakap dalam perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Para ulama usul fikih membagi kecakapan tersebut menjadi dua bagian, yaitu ahliyah al-wujub atau kecakapan seorang untuk menerima hak dan kewajiban, dan ahliyah al-ada, yaitu seseorang yang cakap dalam bertindak. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi hukum Islam dan pembagiannya. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.